warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwosa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Solo atau di Surakarta, dan kali ini sekalian jalan sambil pulang ya. Kita mau ngeliput salah satu namanya makam Nyi Tembong atau makam Nyi Sembro atau apa gitu ya. Ini menarik juga karena posisinya makam ini di pinggir jalan. Tapi ketika dibangun jalan itu tidak berani membongkar. Ikuti selengkapnya, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita menelusuri jalan raya yang menghubungkan kota Surakarta atau kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo di sisi selatan. Ini sore hari dan jalan ini boleh dikatakan lumayan padat karena jam-jam segini biasanya ramai orang pulang dari bekerja. Nah, sedulur, pada salah satu titik di ruas jalan ini ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya. Ketika tadi saya berangkat, sekilas melihat ada satu makam kecil atau ya boleh dikatakan semacam kuburan mini yang ada di trotoar salah satu ruas jalan ini. Nah, saya ajak sedulur semuanya untuk lebih mendekat ke titik tersebut agar kita bisa mencari tahu sekaligus menelusuri makam apa sebenarnya ini. Meskipun di muka tadi sudah tak sampaikan bahwa itu adalah makam Nyai Tembong. Lantas, kita tentu akan bertanya-tanya, Nyai Tembong itu siapa? Lantas kenapa makamnya di situ? Menurut keterangan, kawasan ini atau kawasan perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo dulunya adalah area persawahan. Nah, di dekat persawahan itu mengalir satu ruas sungai yang digunakan untuk memandikan hewan-hewan kelanganan Sinuwun. Salah satunya adalah gajah, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, ini di depan kita adalah patung Bung Karno. Kita akan memutari bundaran ini untuk mendekat ke posisi makam yang ada pada trotoar di sisi sebelah barat. Ini kita sudah berada di ruas sebelah barat, jalur menuju ke utara atau arah ke kota Surakarta. Dan itu adalah perbatasannya. Ada tugu atau tulisan selamat datang di bagian tengah jalur hijau di kota Sukoharjo atau Kabupaten Sukoharjo. Dan ini adalah makam tersebut. Dahulu tidak seperti ini. Artinya dahulu bisa nampak dengan jelas ketika kita lewat. Akan tetapi saat ini, bila kita tidak jeli menelusurinya, kita tidak akan bisa melihatnya. Karena sudah tertutup papan iklan seperti ini. Kijingnya memang kecil. Bahkan sekilas seukuran dengan kijing anak-anak atau kijing makam anak-anak. Bahkan batu nisannya pun sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya tulisan aksara Jawa berbunyi Kelangenan Dalem Nyai Tembong. Ketika kita menelusuri siapa sebenarnya Nyai Tembong ini, ternyata yang mengejutkan, Nyai Tembong adalah sosok seekor kucing betina berjenis Condromowo berbulu hitam legam. Di muka sudah kita sampaikan, kucing Condromowo betina Nyai Tembong ini adalah kelangenan dalem Sinuwun Pakubuwono ke-10. Sebagaimana yang kita ketahui, Sinuwun Pakubuwono X adalah raja yang berkuasa di Kasunanan Mataram Islam Surakarta mulai tahun 1893 sampai dengan 1939. Sinuwun Pakubuwono X memang dikenal sebagai sosok penguasa yang sangat menyayangi hewan-hewan peliharaannya. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa salah satu binatang kesayangan dari Sinuwun Pakubuwono X tersebut adalah sesosok atau seekor kucing hitam berjenis Condromowo ini. Kenapa kita heran? Karena di kalangan masyarakat, kucing Condromowo kadang dianggap sebagai sosok binatang pembawa petaka. Namun, ternyata tidak seperti itu. Ada sebuah naskah kuno atau tulisan kuno
yang disebut sebagai Serat Ngalamateng Kucing. Serat ini menceritakan segala macam tentang kucing. Serat Ngalamateng Kucing terdiri atas 24 bait dan berisi mitos tentang kucing. Nah, dalam salah satu baitnya ada tulisan yang ketika dibaca berbunyi begini. Padha ngulatono kucing, ingkang darbe nyeng unyengan, ing sirah miwah dadane, atanabi gigirira, aran rekoto sura, becike kelangkung-langkung, aran kucing Candramawa. Nah, di sini disebutkan bahwa kucing Candramawa merupakan kucing yang bulunya seperti ada pusar di bagian kepala dan dadanya. Nah, pada bait 10 disebutkan bahwa siapa saja yang memelihara kucing jenis ini, maka dalam hidupnya akan memperoleh kemuliaan dan keberuntungan. Dari hal ini pula, tentunya kita mendapatkan jawaban kenapa seorang raja seperti Sinuwun Pakubuwana X ini memelihara kucing Candramawa sebagai salah satu hewan kesayangannya. Nah, di depan sudah kita sebutkan bahwa kawasan Tanjung Anom ini dulunya adalah kawasan pekuburan bagi binatang-binatang kesayangan Sinuwun Pakubuwana. Ada gajah, ada kerbau, dan lain sebagainya. Kuburan-kuburan binatang tersebut pada saat kawasan ini dibangun jalan yang menghubungkan Sukoharjo dan Solo bisa dibongkar dan pindahkan. Akan tetapi ternyata khusus makam Nyai Tembong ini tidak berani memindahkan. Setidaknya demikian kepercayaan masyarakat atas apa yang dilakukan oleh kontraktor yang menggarap jalan raya ini. Ternyata usut punya usut, pernah ada kejadian menarik. Ketika ada orang yang mengencingi kuburan kucing Nyai Tembong ini, kemaluannya membengkak dan baru sembuh ketika besoknya datang kemari dan melakukan permohonan maaf. Sekali lagi ini tentu saja sebuah mitos, karena segala sesuatu yang terjadi semata-mata atas kehendak Tuhan belaka. Nah, di samping kisah seperti ini, ternyata makam kucing Nyai Tembong ini sering diziarahi, utamanya oleh para petani ketika musim tanam tiba. Tentunya menurut kepercayaan mereka berharap bahwa tanaman padinya tidak diganggu oleh binatang tikus, karena Nyai Tembong di masa hidupnya dikenal sebagai hewan peliharaan yang sangat pandai berburu tikus. Masyarakat Jawa memang dikenal dengan kekayaan kisah-kisah lokal yang sangat menarik. Salah satunya seperti halnya Solo dan Sukoharjo dengan makam kucing Candramawa hitam Nyai Tembong ini. Oke, Saudara, ini vlog kita kali ini di perbatasan Solo Sukoharjo ya. Karena di sana itu ada Tugu Soekarno, sementara yang di depan sini ini adalah Tugu Selamat Datang masuk desa Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jejak-jejak kisah masa lalu negeri kita ini masih banyak yang belum kita telusuri, dan ini adalah salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam